Hai sobat bisnis, gimana nih kabarnya? So, adakah di antara bosku yang saat ini tinggal di desa dan bingung mau bisnis apa dengan modal terbatas, bahkan tidak punya modal sama sekali? Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas tentang 61 ide bisnis yang bisa dicoba, bahkan hanya dengan modal handphone saja. Yang pertama, menjadi seorang YouTuber. Dewasa ini YouTube jadi banyak digandrungi oleh berbagai kalangan. Selain untuk mencari hiburan, ada juga orang yang mangkal di YouTube sebagai konten kreator untuk mencari uang. YouTube menjadi situs berbagai video yang sangat paling banyak digunakan dan juga digemari oleh banyak para konten kreator karena memberikan penghasilan yang lumayan. Hal inilah yang membuat YouTube jadi salah satu media sosial untuk mendapatkan penghasilan secara online. Yang kedua, menjadi seorang freelancer. Menjadi freelancer atau pekerja lepas juga memberikan banyak kemudahan untuk bosku. Mulai dari kerja yang fleksibel hingga bisa menjadi ataupun memilih proyek yang bisa dikerjakan sesuai dengan keinginan. Tak heran jika situs-situs freelancer seperti Sribulancer, projects.co.id, Fiverr, dan juga Upwork jadi sangat ramai untuk pengunjungnya. Keunggulan yang lain, bosku dapat mencari dan juga memilih sendiri pekerjaan freelance yang sesuai dengan minat serta kemampuan bosku. Terdapat berbagai macam-macam pekerjaan yang tersedia seperti artikel lepas, desainer, entry data, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisnis afiliasi. Akhir-akhir ini, bisnis afiliasi juga menjadi salah satu wadah untuk mencari pundi-pundi rupiah yang menjanjikan secara online. Kelebihan lainnya ya, bosku dapat langsung mempraktekkan pekerjaan ini tanpa modal. Konsep bisnis afiliasi sendiri adalah mengajak seseorang untuk membeli produk yang bosku tawarkan. Produk ini merupakan milik orang lain, bukan milik bosku sendiri. Saat ini ada banyak platform yang menerapkan sistem afiliasi, mulai dari e-commerce hingga produk online kursus. Yang keempat, bisnis penjualan foto. Bosku memiliki hobi fotografi dan punya banyak stok foto yang menganggur di galeri kah? Nah, ini bisa jadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Bosku bisa melakukan bisnis dengan cara penjualan foto yang paling cocok untuk bosku jalankan. Bisnis ini dilakukan dengan menjual hasil foto bosku ke situs seperti Microstock, Shutterstock, ataupun Adobe Stock dan juga Canva. Yang kelima, bisnis pembuatan website. Meningkatnya perkembangan iptek ya, tak hanya membuat banyak korporasi jadi membutuhkan dan juga untuk mencari tenaga kerja yang ahli dalam pembuatan website perusahaan. Bosku dapat mempromosikan keahlian dari platform media sosial. Selain itu ya, jangan lupa untuk menyajikan portofolio berisi proyek website yang bosku pernah kerjakan agar klien lebih banyak tertarik dengan kemampuan bosku. Yang keenam, bisnis online perlengkapan bayi. Salah satu peluang bisnis yang sedang ramai digandrungi oleh bisnis yaitu menjadikan bisnis perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi akan selalu dibutuhkan sebab targetnya bukan hanya para orang tua saja yang sedang mempersiapkan kelahiran bayinya, tetapi juga dapat menyasar pada kebiasaan orang Indonesia yang suka memberikan hadiah berupa perlengkapan bayi untuk kerabatnya yang baru melahirkan buah hati. Perlengkapan bayinya beragam-ragam ya, mulai dari baju, kemudian botol susu, stroller, hingga kain gendongan. Yang ketujuh, bisnis pengembangan software. Seiring meningkatnya jumlah penggunaan smartphone ya, skill pengembangan software pun juga semakin dibutuhkan. Tidak hanya itu, penghasilan yang bosku dapatkan melalui bisnis pengembangan software ini tidak sedikit. Penghasilan yang bosku dapatkan dari satu buah software bisa mencapai nilai ratusan hingga ribuan dolar. Yang kedelapan, bisnis penjualan plugin dan juga template website. Platform website dengan konsep open source memang ramai digandrungi oleh masyarakat. Bagaimana tidak, fitur yang praktis dan juga mudah digunakan membuat platform-platform semacam WordPress jadi laku keras. Umumnya, para blogger melakukan penambahan plugin untuk meningkatkan penghasilan. Nah, jika bosku punya kemampuan untuk membuat plugin dan juga template, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Yang kesembilan, bisnis blogger. Saat ini, bisnis pengembangan blogger juga cukup menjanjikan. Dengan modal laptop dan juga koneksi internet, bosku dapat memulai blog milik sendiri.
Blog dapat menghasilkan lebih banyak uang tergantung seberapa banyak pengunjung dari blog tersebut. Yang ke-10, bisnis copywriter. Profesi copywriter juga makin mengarah menuju tren yang semakin positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah demand terhadap skill kepenulisan dan juga branding yang semakin meningkat. Sebelum mulai memasarkan skill copywriting bosku terlebih dulu harus banyak berlatih menulis agar portofolionya meningkatkan kepercayaan dari calon klien sendiri. Yang ke-11, bisnis penjualan e-book sendiri. Akhir-akhir ini ramai bermunculan platform-platform bacaan digital, mulai dari novel, cerpen, hingga komik. Hal tersebut dapat bosku jadikan peluang untuk berbisnis. Yang ke-12, bisnis penerjemah. Kemampuan dalam menulis dan juga menerjemahkan bahasa asing juga dapat menjadi peluang dalam berbisnis online. Kegiatan menerjemahkan sangat fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, penggunaan jasa penerjemah juga sangat ramai, mulai dari masyarakat, mahasiswa, sampai perusahaan-perusahaan yang besar. Yang ke-13, bisnis penjualan pulsa. Sejak zaman berkembang ke arah serba digital, pulsa pun menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pulsa dibutuhkan bukan hanya untuk menelpon dan juga berkirim SMS saja, tetapi juga dibutuhkan dalam melakukan pembelian layanan internet. Bahkan juga dapat digunakan untuk membayar tagihan listrik. Yang ke-14, bisnis jasa konsultasi. Dewasa ini untuk menjadi seorang konsultan, bosku tak perlu khawatir terkait dari jasa apa yang perlu ditawarkan. Bosku dapat menawarkan jasa konsultasi secara online. Konsultasi ini bisa berupa video call, kemudian aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Tarifnya dapat disesuaikan dengan klien sendiri. Tipsnya, tunjukkanlah pada klien bahwa bosku merupakan seorang konsultan profesional yang sudah tersertifikasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan klien bosku sendiri. Yang ke-15, bisnis penjualan followers media sosial. Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan berbagai jenis bisnis baru. Salah satunya adalah bisnis penjualan followers di media sosial. Bosku mungkin telah mengetahui bahwa saat ini banyak pelaku bisnis, bahkan perusahaan yang menawarkan produknya lewat media sosial, sehingga jasa memperbanyak followers ini makin marak diminati. Yang ke-16, bisnis penjualan artwork. Selain skill fotografi, bosku dapat menjual hasil desain digital berupa artwork, misalnya logo dan juga wallpaper. Bosku dapat mengunggah dan juga menawarkan hasil karya ini di platform penjualan artwork seperti Creative Market. Selain itu, bosku dapat memasarkannya di media sosial. Yang ke-17, kursus online. Makin kesini, makin banyak bermunculan event workshop, online kursus, sampai bootcamp online. Kursus online ini makin menjamur lagi pada saat pandemi melanda. Jika bosku memiliki pengetahuan dan juga kemampuan lebih dalam suatu hal ini, maka disinilah peluang bosku untuk membuka peluang yang sangat lebar. Bosku dapat mengadakan kursus online sesuai dengan bidang yang dikuasai, misalnya online kursus tentang pajak, kursus online tentang meningkatkan skill SEO, dan juga lain-lain. Yang ke-18, menjadi seorang reseller ataupun dropshipper. Ingin berbisnis berjualan barang, tetapi belum bisa memproduksi barangnya sendiri. Nah, reseller dan juga dropshipper ini adalah salah satu solusinya. Reseller sendiri pada umumnya melakukan penyetokan barang dari supplier dan juga menawarkan produk tersebut kepada konsumen. Sedangkan dropshipper lebih mirip pihak ketiga yang tugasnya menghubungkan supplier dengan konsumen dengan tetap mengambil keuntungan. Kedua jenis bisnis ini dapat bosku lakukan secara online dari rumah dan ternyata tanpa modal. Yang ke-19, podcast. Podcast sebetulnya mirip dengan siaran radio, tetapi tidak disiarkan secara live atau non-streaming. Akhir-akhir ini, podcast sedang menjadi konten yang ramai disorot. Sama halnya seperti YouTuber. Para pelaku podcast mendapatkan uang dari iklan yang masuk atau monetize dari platform podcast tempat mereka melakukan siaran. Yang ke-20, bisnis jasa SEO. Selain menjual skill SEO, bosku dapat mengadakan pengadaan online kursus, kemudian dapat menawarkan jasa SEO secara online. Pekerjaan yang berhubungan dengan SEO umumnya bersifat remote sehingga dapat dikerjakan di mana saja asal mempunyai koneksi internet yang memadai. Yang ke-21, selebgram. Selebgram mendapatkan penghasilan lewat jasa endorsement dan paid promote online. Kedua jasa ini secara sederhananya didefinisikan sebagai suatu cara untuk memasarkan produk
lewat jasa promosi selebgram yang mempunyai banyak followers. Yang ke-22, jasa voice over. Seorang pelaku voice over biasanya memiliki suara yang unik. Nah, bagi bosku yang memiliki suara unik dan juga tidak dimiliki oleh siapapun, maka profesi ini cocok untuk dijalankan. Dan penghasilannya juga lumayan terkait jasa ini. Yang ke-23, agensi pembuatan artikel. Sebagian besar perusahaan startup memanfaatkan konten untuk memasarkan produk, salah satunya adalah artikel. Oleh karena itu, tak heran jika demand akan jasa pembuatan artikel jadi sangatlah melonjak. Kalau bosku memiliki modal yang cukup, sekalian saja mendirikan agensi pembuatan artikel. Bayaran tiap pesanan artikel dapat dibagikan kepada para penulis sesuai dengan sistem yang telah didiskusikan bersama. Yang ke-24, agensi pembuatan video. Selain agensi yang menyediakan jasa pembuatan artikel, mendirikan agensi pembuatan video bukan hal yang mustahil. Agensi pembuatan video pun mempunyai pangsa pasar yang sangat luas karena berhubungan dengan marketing. Dari bisnis kecil, event organizer, bahkan perusahaan besar juga memiliki kebutuhan akan penyediaan jasa yang satu ini. Yang ke-25, bisnis web keanggotaan premium. Saat ini berbagai platform hiburan, mulai dari aplikasi stream musik hingga video, ramai menjual produk keanggotaan premium yang menawarkan berbagai keuntungan eksklusif bagi para membernya. Nah, jika memilih dari web pribadi ya, bosku dapat mengaplikasikan sistem keanggotaan premium ini pada web bosku. Buatlah konten premium yang hanya dapat diakses oleh para member yang berlangganan saja. Dengan demikian, bosku dapat menghasilkan pendapatan lebih dari web bosku. Yang ke-26, bisnis jasa pembuatan aplikasi mobile. Bosku memiliki bakat dan pengalaman dalam pembuatan aplikasi mobile kah? Nah, kini saatnya bagi Anda untuk menjual skill tersebut. Selain bersifat remote, pekerjaan ini juga memiliki pasar yang sangat tinggi dan juga penghasilan yang lumayan. Yang ke-27, bisnis jasa marketing media sosial. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dewasa ini praktik marketing lewat media sosial tengah ramai digandrungi oleh para pelaku bisnis. Bosku dapat memanfaatkan peluang ini untuk menawarkan jasa marketing di media sosial. Yang ke-28, bisnis kolektor domain. Mungkin bosku baru pertama kali mendengar bisnis ini. Tak heran, pasalnya bisnis yang satu ini memang masih jarang terdengar. Bisnis jenis ini dapat dikatakan sebagai investasi karena di masa yang akan datang, mungkin ada yang akan menawarkan koleksi domain yang bosku miliki dengan harga yang mahal. Yang ke-29, bisnis penjualan desain kaos. Bagi bosku yang berminat membuka distro sendiri ya, tetapi masih kekurangan modal, bosku dapat memulai bisnis dengan berjualan desain kaos sambil mengumpulkan modal yang cukup. Klien bisnis ini pun terbilang lumayan banyak, mulai dari perorangan, komunitas, organisasi, hingga perusahaan yang ingin memesan kaos seragam. Pemasaran bisnis penjualan kaos dapat dilakukan melalui media sosial ataupun media lainnya. Yang ke-30, bisnis barang bekas online. Pada dasarnya adalah sebuah bisnis dengan konsep menjual barang second hand layak pakai. Akhir-akhir ini perdagangan barang second tengah marak dipakai dan juga dipraktikkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Dengan membeli barang second, kadang bosku bisa mendapatkan barang-barang yang mungkin sudah tidak diproduksi dan memang dicari banyak orang dengan harga yang jauh lebih murah. Oke bosku, mungkin cukup itu aja. Untuk selanjutnya ya kita akan sambung di part 2-nya. Untuk linknya berada di deskripsi. See you!